Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita seperti biasa, mengkaji hadis-hadis seputar akhlak dan adab yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan hadis dari akhlak yang buruk yang perlu dijauhi, yaitu hasad. Ya. Kemudian setelah itu kata penulis di sini rahimahullahu taala, wa anhu, itu Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa asy-syadidu bis-sur'ati innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat bergulat. Bukan kekuatan itu adalah kuat bergulat. Iya. Sur'a itu artinya mendorong, ya. Bergulat. Karena orang Arab itu olahraganya gulat. Jadi Nabi di sini permisalkan bahwa bukanlah orang yang dikatakan kuat itu orang yang kuat bergulat. Innamasy-syadidu, tapi orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Ketika sedang marah. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sama hadis sebelumnya menyebutkan akhlak yang buruk. Kalau sebelumnya hadis tentang hasad, bahwa Nabi mengatakan hasad itu memakan amalan, menggerogoti amalan sebagaimana api membakar kayu. Ya, sebagaimana api memakan kayu bakar. Berarti menunjukkan bahwa Nabi sebutkan ancaman hasad. Sekarang Nabi sebutkan tentang satu sifat, yaitu marah. Satu sifat akhlak yang buruk, yaitu marah. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa salah satu jalannya syaitan yang paling kuat, salah satu senjata syaitan yang paling kuat adalah
marah. Syaitan masuk dalam menyesatkan manusia dari perkara ini, yaitu ketika dia marah. Makanya Nabi SAW dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan beberapa, nanti kita akan sebutkan ya, perkara-perkara yang merupakan obat dari marah itu. Tapi secara umum dulu kita jelaskan bahwa hadis ini menjelaskan secara umum bahwa bahayanya sifat marah, dan sekaligus Nabi sebutkan bentuk pujian bagi orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Dan dimaklumi jamaah sekalian bahwa ini sifat tabiat manusia. Paham ya? Bukan berarti orang tidak pernah marah. Berarti orang tidak bisa marah sama sekali. Marah itu merupakan hal yang manusiawi sifatnya. Nabi juga marah. Nabi marah. Para sahabat juga marah. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran malaikat. Kata Allah, alaiha malaikatun giladun syidadun. Kata Allah, di dalam neraka itu ada malaikat. Bagaimana sifatnya? Giladun, bengis. Giladun syidad, bengis lagi kuat. Berarti memang lawan dari sifat kelembutan itu hal yang sifatnya tabiat. Tapi kan ada yang marahnya terpuji pada tempatnya, kan begitu ya? Marahnya karena Allah, marahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti Nabi SAW kadang marah, tapi marahnya Nabi pada tempatnya. Ketika Nabi SAW menegur sahabat dengan tegas, Nabi mengangkat suaranya melihat sahabat yang berwudu, tidak mencuci kaki bagian belakangnya, cuma di atasnya saja. Nabi marah di situ, keras suaranya. Nabi mengatakan wailun lil aqab minan nar. Nabi ulangi lagi, wailun lil aqab minan nar, celaka tumit-tumit kalian pada hari kiamat, terbakar api neraka. Jadi Nabi sudah sampai lembut. Jelas ya? Nah, tapi di sini disebutkan oleh Nabi SAW adalah marah yang sifatnya kejelekan dan keburukan. Kadang marahnya tidak bisa dikontrol, mengucapkan kalimat kasar, mengucapkan kalimat yang tidak pantas. Ini yang tercela. Nah, disinilah pujiannya. Ketika dia marah, datang keadaan itu yang mengharuskan dia marah, dia tahan. Mungkin dia tahan tangannya, lisannya dia tahan. Karena ada orang marah, tangannya tidak goyang, tapi mulutnya mencela sana, mencela sini, keluar kalimat-kalimat kotor, keluar kebun binatang, keluar binatang semua keluar. Berarti ini dia terkuasai oleh marahnya. Paham? Dia tidak bisa tahan marah itu. Nah, di sini Nabi sebutkan keutamaan orang yang tahan marahnya. Ada hal-hal yang dia misalnya tempatnya mau marah di situ, mungkin diganggu atau disakiti, diambil haknya, diserempet mobilnya, kan? Boleh kita ambil hak, tapi kan tidak harus marah. Boleh menuntut hak, boleh. Hak kita diambil, boleh menuntut itu. Tapi kan tidak harus dengan marah. Yang Nabi celah bukan mengambil hak. Hak kita bisa kita minta ganti rugi, hak kita. Walaupun kalau kita ikhlaskan dapat pahala, iya kan? Tapi kalau kita minta ganti rugi misalnya, kita dirugikan, boleh. Mubah asalnya. Hak kita diambil. Kita minta, tidak ada masalah. Tapi yang Nabi sebutkan di sini marahnya, itu yang tercela. Nabi sebutkan keutamaan bahwa Nabi mengatakan kalau mau lihat orang kuat,
Bukan yang kuat memukul, bukan kuat kerja, bukan yang kuat mendorong, bergulat, berkelahi, bukan. Tapi kuat yang sebenarnya adalah siapa yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Kita tidak pungkiri jamaah sekalian bahwa kuat kerja, orang yang kuat itu disukai. Itu kekuatan. Bukan Nabi tidak menganggap itu kekuatan orang yang kuat. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'if. Iya kan? Nabi mengatakan hamba yang kuat, lihat, hamba yang kuat Allah lebih senangi daripada hamba yang lemah. Di sini kata para ulama, kekuatan ini ada dua dan mencakup keduanya. Kuat lahirnya, lahirnya maksudnya kuat tenaganya. Yang kedua, kuat batinnya, kuat imannya. Paham kuat iman? Tak dapat musibah, tidak marah-marah, tidak mengamuk-mengamuk, tidak menangis, tidak cengeng, tidak mencela, meninggal keluarganya, meninggal ini yang orang yang cintai, kuat dia. Paham ya? Jadi kata Nabi, orang yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang lemah, mukmin yang lemah. Lemah lahir, lemah batin. Lemah fisiknya, lemah juga imannya, lemah agamanya. Ini Allah SWT tidak menyukainya, tapi yang Allah cintai orang yang kuat. Makanya dari sisi ketika berjihad misalnya kita lihat, Allah melihat itu. Kata Allah, fa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah kekuatan-kekuatan kalian untuk menghadapi orang-orang kafir. Kekuatan apa di sini? Lahir dan batin, kekuatan panah, kekuatan berkuda, kekuatan fisik. Tapi jangan lupa, kekuatan iman lebih penting. Jadi ketika berjihad, Allah perhatikan ini. Allah ingatkan kepada Nabi dan para sahabatnya, siapkan kekuatan kalian dari dua arah ini. Fisik, lahir, dan iman, batin. Paham ya? Taib. Itu kekuatan jelas. Hanya di sini Nabi sebutkan keutamaan bagi orang yang kuat menahan amarahnya. Itu lebih kuat daripada orang yang kuat fisiknya tapi suka marah. Paham? Daripada orang yang misalnya mungkin tidak terlalu kuat, tidak kuat dia, tapi subhanallah kalau tempatnya marah dia tahan. Sabar orangnya, tidak berbicara kalau bukan hal-hal yang penting, tidak suka marah orangnya, berarti ini lebih kuat. Kemudian dari sini juga kita melihat bahwa kekuatan batin itu lebih didahulukan daripada kekuatan lahiriah. Kekuatan batin itu kan iman. Termasuk kekuatan batin adalah kekuatan hati ketika menahan marah. Paham ya? Tapi alangkah baiknya, alangkah sempurnanya kalau kuat lahir dan batin. Kuat ketika menahan marah, fisiknya juga kuat. Paham ya? Jadi sekali lagi jangan salah paham di sini. Bukan Nabi menganggap remeh atau mengesampingkan atau tidak menganggap kekuatan fisik, bukan. Tetapi lebih didahulukan orang yang kuat imannya, kuat hatinya, tabah. Menjalani cobaan hidup. Taib. Kita lihat sedikit ucapan para ulama tentang hadis ini. Min masawil akhlak, dari akhlak yang buruk adalah al-ghadab, marah. Al-ghadabu ghaziratun fil insani tathuru inda asbabin. Marah itu kata para ulama adalah ghorizah, perkara yang sifatnya ada pada manusia, yang muncul dengan sebab. Yang muncul dengan sebab. Makanya orang marah pasti ada sebabnya. Kalau ada orang marah dan sebabnya, gila. Paham ya? Jadi marah itu pasti ada sebabnya. Kan ada orang tiba-tiba langsung marah. Berarti ya enggak waras kan?
marah tiba-tiba ngomong sendiri, tertawa lagi sendiri, itu kan ya tidak waras berarti. Tapi kalau marah itu sesuatu yang ada pada manusia. Tapi bedanya ada yang bisa pendam, ada yang keluarkan. Paham? Ada yang bisa pendam, tahan, dan ada yang tidak bisa. Dia keluarkan marah itu. Tapi ingat, selalu dengan sebab. Ya, fayuridul intiqam minal maghdub alaih. Maka dia ingin membalas, menyiksa, menghukum orang yang membuat dia marah. Paham? Dia ingin menghukum, membalas orang yang membuat dia marah. Itu marahnya manusia. Falladhi yaqwa ala mad'i nafsihi, maka orang yang kuat menahan pembalasan, paham? Atas dirinya, orang yang kuat menahan pembalasan atas dirinya dari kezaliman orang, hadza huwa syadid. Dari hadis ini menunjukkan bahwa itu orang yang kuat. Paham? Lihat Nabi SAW ketika peristiwa Taif. Ingat peristiwa Taif, tahu ya? Taif itu yang pernah umrah tahu, beberapa kilometer dari Mekah ada kota Taif, nama kota Taif namanya. Mungkin kalau dari Mekah mungkin setengah jaman naik mobil, hampir 1 jam, setengah jam sampai 45 menit. Ketika Nabi berdakwah di sana, mengajak orang ke dalam Islam, apa kisah yang pernah kita dengarkan, yang masyhur, yang terkenal, dilempar batu, ya kan, sampai berdarah-darah wajahnya, sampai sahabat melihat Nabi mengusap darah dari wajahnya. Di situ malaikat datang mengatakan, ya Muhammad, kalau kamu mau saya angkat ini gunung. Dan subhanallah, itu gunung orang sana, menurut dari kakek neneknya, dari orang-orang tuanya, itu gunung mereka bisa mereka tunjuk itu gunung. Ini yang dulu yang mau diangkatkan oleh malaikat gunung kepada Nabi. Besar itu gunung. Menurut cerita orang sana, orang Arab, lah ini gunungnya. Mau diangkatkan. Kata Nabi, jangan. Saya masih mengharapkan keturunannya beriman kepada saya, beriman kepada Allah. Maksudnya kalau di bumi hanguskan semuanya kan mati, tidak punya anak lagi kan. Tapi Nabi mengatakan, saya harapkan keturunannya, walaupun orang-orang tuanya ini tidak beriman, saya harapkan anak cucunya. Nah, lihat kata para ulama di situ. Pertama, Nabi berhak marah, iya kan? Nabi berhak marah di situ. Kenapa? Nabi sebagai Rasul, bukan Nabi marah di situ membela diri, bukan. Tapi sebagai utusan Allah yang wajib ditaati. Paham? Yang wajib ditaati, didengarkan, malah dilempar. Paham? Tidak dijawab saja seruannya, Nabi sudah berhak marah, kata para ulama. Kenapa? Sekali lagi, bukan Nabi marah untuk dirinya sendiri, tapi marah untuk Allah dan agamanya, karena yang Nabi bawa adalah agama Allah. Berhak Nabi marah di situ. Paham? Apa yang Nabi lakukan di situ? Nabi mengatakan, Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka karena sungguh dan sungguh mereka adalah kaum yang tidak paham, tidak tahu. Nabi di sini lakukan apa? Pertama, sabar, maaf. Yang kedua, mendoakan ampunan. 3 jenjang Nabi lakukan di sini. Kita disakiti orang, diganggu orang, kadar wajibnya paling pertama sabar. Kadar wajib itu. Kadar bolehnya membalas semisal, itu kadar boleh. Dalam Al-Quran Allah bolehkan itu, membalas yang semisal, tapi tidak boleh lebih. Makanya Allah ancam kalau lebih kita yang zalim. Paham? Kadar wajibnya sabar. Nabi di sini, kata para ulama, melakukan 3 hal. Sabar, yang kedua memaafkan, yang ketiga mendoakan ampunan. Kita kalau disakiti sabar kuati, tapi memaafkan belum tentu kan. Sabar, jangan balas, tapi memaafkan, sorry, saya tidak bisa maafkan.
Saya tuntut di hari kiamat, kan begitu kan? Tapi sabar. Jangan ganggu, jangan hina, jangan sabar. Tapi maafkan, sorry bos. Dari bos. Iya kan? Sabar. Tapi ini Nabi sudah sabar memaafkan. Sekarang kadang ada orang bisa maafkan itu. Dia sabar. Kau saya maafkan Miko. Bisa. Tapi kalau mendoakan kebaikan, teh aja. Iya kan? Ini Nabi 3. Nabi bersabar akan itu, tidak membalas. Nabi maafkan umatnya. Ketiga, Nabi doakan ampunan. Kita ada yang bisa begitu? Sabar, memaafkan. Ada orang yang hina kita, ganggu kita, tabrak mobil tak, adakah? Sabar, saya maafkan. Ya Allah, lapangkan rezekinya. Tidak ada. Ya, mungkin kita diserempet. Ayo sama-sama kantor polisi. Kan paling begitu. Kita berapa yang rugi? Minta. Ini kayaknya 400 ganti. Ya. Syukur-syukur alhamdulillah kalau ojame ki. Berarti ini ya memaafkan kalau begini. Tapi untuk mendoakan ya Allah lancarkan rezekinya orang ini. Paling kalau yang ada sabar maafkan, tapi ya Allah hancurkan mobilnya. Begitu. Tapi subhanallah, lihat ya. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa Nabi itu kalau marah tidak pernah bela dirinya. Bukan dirinya yang dibela. Dan Nabi SAW kalau membela dirinya sendiri itu berhak Nabi. Kenapa? Dirinya Nabi itu jiwa yang suci. Bayangkan Allah belah dadanya, diambil hatinya, dicuci. Iya kan? Berarti jiwanya Nabi itu, hatinya Nabi paling bersih. Tidak berhak untuk disakiti. Berarti ketika Nabi disakiti, kalau membela jiwanya yang suci, boleh, berhak Nabi. Tapi apakah Nabi pernah bela dirinya? Disakiti? Mau lihat buktinya kalau Nabi disakiti untuk dirinya sendiri? Ketika Nabi SAW misalnya disakiti oleh orang Arab Badui, kan dirinya Nabi yang disakiti, ditarik lehernya di perang Uhud. Banyak pembahasan-pembahasan yang lihat subhanallah Nabi mendapatkan persakitan dari umatnya. Yang Nabi bela bukan dirinya, agama Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Nabi SAW tidak membela, Nabi bersabar. Jelas ya? Maka di situ terdapat akhlak yang mulia dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini marah ini, membalas orang yang menyakiti. Tapi di sini Nabi SAW menjelaskan orang yang kuat itu hakikat kekuatan adalah yang bisa menahan jiwanya, menahan nafsunya untuk membalas. Kemudian kata para ulama, ketahuilah al-ghadab ala qismain. Marah itu dua jenis. Al-awwal, idza kana al-ghadabu lillahi azza wa jalla wa li hurmatihi fa hadza ghadabun mahmud. Jenis marah yang pertama, marah karena Allah dan Rasulnya. Ini marahnya terpuji. Annal yaghdab lillahi azza wa jalla idzan tahakat hurmatah. Dia marah ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu melanggar hak-hak Allah, terjatuh ke dalam keharaman. Bapak istrinya melanggar, bapak anaknya melanggar, dia marah karena istri anaknya melanggar hak Allah. Ini marah terpuji. Tapi kalau misalnya bapaknya tenang-tenang saja, istrinya melanggar, tidak sholat, anaknya melanggar hak Allah, terjatuh dalam keharaman, bapaknya santai-santai saja, ini justru terbalik. Ini hal yang tercela. Tapi kalau dia marah karena Allah, haknya Allah dilanggar, maka ini hak terpuji. Marah yang kedua, jenis kedua, al-ghadabul ladzi yakunu sababuhu hubbal intiqam minan nas idza asau ilaihi. Marah yang kedua jenisnya marah ketika harga dirinya, bukan agama Allah sekarang yang disakiti, bukan agama Allah atau bukan hak Allah yang dilanggar, tapi dirinya sendiri. Tak beda kan?
Beda ini, yang pertama dan yang kedua. Misalnya haknya diambil, ya, dirampas haknya, disakiti dia, dicela dia, berarti dirinya sekarang yang dilanggar, yang diganggu, bukan Allah dan Rasulnya, bukan agama Allah. Maka dia senang untuk membalas itu, ya. Maka abahallahu liman usi'a ilaihi an yaktassa. Maka di sini Allah membolehkan untuk kisos. Apa itu kisos? Hukum yang sama. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, al-ainu bil aini wal anfu bil anfu wal anfu bil unfi. Ya, mata dengan mata, hidung dengan hidung, wal udhunu bil udhuni, telinga dengan telinga, wal juruha kisos. Dalam surah Al-Maidah, mata dengan mata, jari dengan jari, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung, luka dengan luka. Kata Allah, semua ada kisosnya. Bukan cuma dibunuh bukan, tapi membuat luka orang balas, bisa. Iya, paham ya? Dan yang menghukumi itu bukan kita sendiri. Jadi dalam agama main hakim sendiri, balas sendiri, tidak. Tapi penguasa di sini. Paham ya? Iya. Itu indahnya kalau memang orang pakai hukum Islam, indah sekali. Tidak ada hak yang dilanggar. Sedikit saja ada keadilan di sana. Iya. Jelas ya? Kalau kita kan dirampas haknya, mungkin dikurung apa dan seterusnya, dipukul, dikurung penjara. Padahal hukum Islam itu balas bisa. Dalam Al-Quran kata Allah, hilang jari, jari juga. Telinga dilukai, telinga juga. Hidung, mata, semua ada kisosnya, ada pembalasannya. Taib, luka dibalas luka juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini boleh. Al-Quran, dalam Al-Quran dikatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan, balasan keburukan yang semisalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala raghaba fil afwi. Allah anjurkan setelah menyebutkan boleh kamu ambil hakmu, tapi Allah anjurkan maaf. Mengambil hak, membalas boleh, memaafkan pahala. Kedua, kalau kita balas di dunia, kita ambil hak kita kembali, ya, di akhirat tidak ada, kosong. Paham? Tidak ada pahala. Karena kita sudah ambil hak kita, itu boleh, Allah bolehkan, silahkan. Tapi pahala di akhirat tidak ada, kosong. Tidak dapat pahala. Karena kita sudah ambil di dunia. Tapi kalau kita bersabar, kita maafkan, berarti kita harap Allah yang balas. Dan Allah kalau balas kepada kita, tidak pernah sama. Lebih. Paham ya? Kalau kita balas di dunia, tidak boleh lebih. Kalau lebih, kita lagi dapat dosa. Yang awalnya kita dizolimi, kita tunggu rahmat Allah, kita tunggu kebaikan Allah. Pas kita balas lebih, kita lagi yang dibaleki, kita lagi yang menunggu murkanya Allah. Awalnya kan kita tunggu rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah kepada orang yang bersabar, cinta Allah kepada orang yang memaafkan. Kita tunggu itu. Tapi kalau kita balas, kita ambil haknya kita, lebih. Terbalik, yang kita tunggu adalah murka Allah, hukuman Allah dan seterusnya. Iya. Wa ayyakdzimal insana ghaidhah. Allah menganjurkan untuk manusia itu menahan amarahnya. Menahan amarahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ketika Allah sebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduha samawat, bersegeralah kalian pada ampunan Allah, ya, yang luasnya surga Allah. Allah persiapkan untuk mereka yang surga Allah luas seperti langit dan bumi. Siapa mereka yang masuk surga itu? Beberapa ayat setelahnya kata Allah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Masih banyak ayatnya jemaah sekalian yang Allah puji orang-orang yang tahan amarahnya. Ya, tahan amarahnya. Ya, kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan
dan berbuat baik kepada orang yang, wah ini Masya Allah ini, selain dia maafkan, dia berbuat baik kepada orang yang mendolimi. Seperti Nabi SAW mendoakan ampunan kepada kaumnya yang tidak tahu. Ya, kata Allah, siapa yang memaafkan wa aslah dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah. Ya, balasannya atas Allah. Bukan berarti yang mendapatkan pahala cuma orang-orang yang memaafkan dan balas kebaikan. Tidak. Bersabar saja walaupun tidak memaafkan dia, tapi bersabar dapat pahala. Tidak marah. Ya. Memaafkan dapat pahala. Memaafkan dan mendoakan kebaikan lebih besar pahalanya. Paham ya? Jadi di sini pada perkara-perkara yang sifatnya bersabar, sifatnya manusia itu disakiti, itu ada jenjang-jenjangnya. Iya, paling wajibnya bersabar untuk tidak marah dan membalas. Taib. Allah berfirman, "Wala yastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yalqaha illa sabirun wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzul hadzin 'adzim." Kata Allah, tidak sama kebaikan dan keburukan. Lihat, kata Allah, balaslah keburukan itu dengan yang paling baiknya. Sehingga bagaimana hasilnya? Terjadi antara musuhmu dan orang yang menyakitimu, ya, ka'annahu waliyyun hamim, seakan-akan dia teman baikmu dan kekasihmu, orang yang kamu cintai. Maksudnya orang yang sakiti kita, ya, orang yang mengganggu kita, kata Allah, balas dengan yang paling baiknya. Bagaimana caranya? Keadaannya, Allah sebutkan keadaannya. Seakan-akan orang yang menyakiti kita itu, orang yang mengganggu kita, seakan-akan dia teman baik. Bagaimana itu kira-kira? Seakan-akan dia teman baik kita. Dia sakiti kita kemarin, kita salami, assalamualaikum. Kadang memang gak ada apa-apa, padahal kemarin dia sudah calla kita, dia sudah, ya, ganggu kita, dia sudah pokoknya mengganggu. Tapi kata Allah, terjadi antara kamu dan dia seakan-akan dia adalah teman baikmu. Gimana caranya? Dia saking apa ya? Saking dia sembunyikan marahnya, saking dia maafkan orang itu, dia balas dengan kebaikan, senyum, salam. Ayat. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lihat. Yang kita sudah bahas pada pertemuan yang beberapa pertemuan sebelumnya, ya. Kata Allah tentang sifat iffah. Sifat tidak meminta-minta sama orang. Ayat. Kata Allah apa? Yahsabuhul jahilu agniya. Yahsabuhul jahilu agniya min ta'affuf. Saking qanaahnya itu orang, kata Allah, ya. Saking qanaahnya mereka, saking mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki, orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka itu orang kaya. Paham maksudnya? Walaupun dia butuh, memang dia butuh uluran tangan, tapi dia sembunyikan itu, tidak minta-minta sama orang. Sampai kata Allah, orang-orang yang tidak paham akan keadaannya menyangka dia orang kaya dia. Paham ya? Nah, di sini keadaannya orang yang memaafkan. Saking dia tahan amarah itu, sampai-sampai seakan-akan orang yang menyakitinya, orang yang mendolimi dia adalah teman dekatnya. Ya, tapi jangan main tus dari belakang. Awal-awalnya, oh iya. Dalam artinya sebentar. Jangan ya, itu enggak seperti itu. Berarti tetap anggap musuh berarti. Musuh dalam selimut, pura-pura berteman. Pura-pura, oh iya. Pura-pura berteman, lama-lama. Ya. Bukan ini seperti itu. Tapi memang hakikatnya dari dalam hatinya keluar lahirnya, keluar lahiriahnya. Jangan di depan saja bermanis muka sama orang yang memusuhinya. Saudara, dalam hatinya, sebentar malam. Cari jalan, cari kesempatan, pura-pura. Itu justru lebih besar dosanya. Karena itu membuat makar namanya. Makar itu memberikan kejelekan sama orang lain dari arah yang dia tidak tahu. Ya, itu dosa besar dalam artian mencelakai orang dari arah yang dia tidak tahu. Padahal dia
mungkin disakiti, diganggu, ya memang di depannya kan. Tapi ketika dia balas dari arah yang orang itu tidak tahu, nah, berarti lebih parah pembalasannya. Jangan pakai prinsip pembalasan lebih kejam. Bahaya itu prinsip itu. Dan dalam syariat Islam tidak mengenal itu prinsip pembalasan lebih kejam. Tidak boleh ya. Taib. Kata Allah, siapa yang bisa mendapatkan ini? Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hadzin azim. Tidak ada yang bisa seperti itu, atau tidak ada yang bisa mendapatkan itu. Itu orang yang bisa memaafkan seperti itu keadaannya, kecuali orang-orang yang bersabar. Ya, dan tidak ada yang seperti itu kecuali orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar. Berarti memang orang yang kuat imannya kuat ini. Makanya Nabi, wajar ya ketika Nabi mengatakan orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah. Wajar. Karena memang Allah yang berkecuali, Allah yang sebutkan pujiannya bahwa ini memang orang yang kuat. Sulit mendapatkan, tapi bisa. Dengan keimanan yang besar, dengan ilmu dan keyakinan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ghadiba al-insanu ala ahadin fi ghairi hurumatillah fa innal wajib ay ya'fu an. Maka menunjukkan dalam ayat dan hadis juga bahwa ketika seorang manusia itu dilanggar haknya atau disakiti oleh orang bukan pada hak-hak Allah, maka wajib atasnya untuk memaafkan dan bersabar. Wajib atasnya untuk tidak marah, ya. Karena Allah berfirman wal qadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari orang-orang yang memaafkan dan menahan amarahnya. Kemudian sebagai penutup kita sebutkan beberapa obat. Nah, ini penting. Ustadz, bagaimana kayak itu Ustadz supaya bisa tahan marah karena saya itu sedikit hancur piring, sedikit tendang pintu, sedikit melayang, tangan melayang sama anak-anak sama ini. Ya. Nah, para ulama sebutkan. Sini disebutkan 3. Datang dalam riwayat-riwayat hadis atau Al-Qur'an menyebutkan ilajul ghadab, obatnya marah. Pertama, al-isti'adzatu billah minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, ini pertama. Jadi kalau marah mau seperti mau berubah jadi satir berjaya hitam. Mau memuncak langsung ta'awudz. Langsung astagfirullah, a'udzubillah. Karena itu syaitan di situ. Syaitan itu datang. Oh, mungkin kalau bisa dilihat banyak syaitan di belakangnya itu. Balas baru balas. Pas kok begitu baru. Wah, begitu dia. Iya kan? Kurang ajar. Dalam dibisiki. Syaitan datang membisikkan. Was-was itu namanya yang Allah katakan yuwaswisu fi sudurin nas. Was-was artinya bisikan. Bisikan, was-was. Sama. Jadi bisikan syaitan bukan cuma yang haram-haram. Termasuk bisikan syaitan membuat ragu. Nah, itu makanya dalam fikih ketika ragu-ragu ketika keluar kayak ini, itu syaitan juga, was-was juga itu. Dibisiki, keluar kencing, padahal tidak. Kan dalam artinya kayaknya keluar, itu dari syaitan itu, padahal tidak ada. Kan begitu kan? Nah, di antara was-was syaitan yang dibisikan ke dalam hati manusia, marah. Jadi was-wasnya banyak. Was-was artinya bisikan. Ya. Allah berfirman wa imma yanzaghannaka syaitanu min nazghun fasta'id billah. Ini dalilnya. Kata Allah, ketika syaitan bisiki kalian dalam perkara yang haram, kata Allah, fasta'id billah minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Di antara waswasnya syaitan mendorong untuk bermaksiat. Ada bisikan, pergi mis, coba sedikit dulu. Sedikit mau dulu. Coba-coba. Itu kan bisikan. Ada kayak mau langsung cepat. Ingat Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Nah, seperti itu orang beriman ya. Karena memang hal yang wajar ketika seseorang itu ada bisikan atau condong memaksiat, wajar. Paham ya? Bukan malaikat. Malaikat itu tidak ada kecondongan untuk maksiat. Memang taat, selalu taat, tidak pernah melanggar. Kalau manusia
Selalu ada bisikan. Ditambah lagi hawa nafsunya sendiri, jiwanya. Paham ya? Nah, ketika ada bisikan ini, berlindung kepada Allah. Dalam ayat yang lain, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dalam hadis, tasabbar rajulani 'inda Nabi sallam. Ada dua orang saling menghina di depan Nabi. Woi, kurang ajar. Mungkin ya kalau kita. Yang lainnya, woi, keluar binatang. Saling mencela di depan Nabi ini. Fata'atsaru ahaduhuma hatta ahmarra wajhah. Maka salah satu di antara dua orang ini merah wajahnya. Wantafakhat audajuh. Sampai pipinya merah, mukanya merah. Maka kata Nabi, "Innila a'lamu kalimatan law qalaha la dhaba anhu ma yajidu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Jadi ketika Nabi melihat orang bertengkar di depannya, yang satu sudah merah wajahnya, kata Nabi, "Saya tahu ada satu kalimat yang kalau kalian ucapkan maka akan hilang apa yang kalian rasakan." Maksudnya Nabi ingatkan pada yang marah. Dua-duanya marah, hanya salah satunya merah mukanya, yang satu belum. Mungkin yang merah ini yang ditolimi kayaknya, karena dia lebih marah. Nabi mengatakan ada satu kalimat yang kalau kalian ucapkan akan pergi yang kalian rasakan itu. Apa itu? Kata Nabi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Masya Allah. Ini mungkin sedikit orang yang mengamalkan ini. Memang marah itu luar biasa. Kita akuilah diri kita ya, sulit nahan marah, itu sulit. Itu mungkin hikmahnya puasa orang. Di situ hikmahnya puasa orang. Tapi itu pun orang puasa saya marah ji. Puasa saja marah-marah tonji, tapi apalagi di luar puasa, nggak bisa. Nah puasa aja, puasa ini marah, ya kan? Apalagi di luar puasa. Subhanallah. Bagaimana memelatih diri kalau begitu? Nah ini saatnya latihan ini, 1 bulan latihan, tahan marah, tahan ini, tahan hawa nafsu, tahan. Kalau pada Ramadan saja tidak bisa, bagaimana caranya? Ramadan itu madrasah sebenarnya. Ramadan apa? Sekolah. Waktu sekolah di situ Ramadan, waktu mendidik jiwa ini, membiasakan. Tapi kalau di situ tidak berhasil, bahaya. Di luar Ramadan bahaya. Tidak ada perbedaannya di Ramadan dengan tidak. Pokoknya marah, tonjim, semua sama saja. Kedua, jadi ini pertama ya obatnya. Kedua, kata para ulama, "Annahu idza ghadaba yatawadda." Yaktasil. Yang kedua, obatnya marah adalah kalau dia marah atau ada sebab-sebabnya marahnya, apa yang dilakukan? Berwudu atau mandi. Kenapa? Li'annal ghadaba minasyaiton wasyaitonu makhluqun minan nar. Karena marah itu dari syaitan dan syaitan dari api. Karena syaitan dari api, jadi obatnya wudu. Tak kalah mandi. Wanaru, dan api itu kata para ulama yudfi'uhan alma. Api itu dipadamkan oleh air. Fa idza ghadaba, maka seorang kalau marah falyaktasil, pergi mandi, aw yatawaddu, atau berwudu minimal. Berwudu. Taib. Dalam hadis kata Nabi SAW dari sahabat Hasan Atiyah bin Sa'di As-Sa'di radhiyallahu anhu, dari sahabat Atiyah bin Sa'di, kata Nabi, "Innal ghadaba minasyaiton." Marah itu dari syaitan. Wa inna syaitana, dan syaitan itu khuliqa minan nar, dicipta dari api. Wa inna ma tuffa'un naru bil ma, dan ingatlah kata Nabi, air itu dipadamkan dengan api itu dipadamkan dengan air. Fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda, maka siapa yang marah dari kalian, wudulah. Ini masya Allah ya, kalau bertemu sama istri, pokoknya sebelum keluar kalimat-kalimat yang redam, cepat redam, berwudu. Istri juga jangan suka kasih marah-marah orang. Jangan suka membuat marah-marah. Ketiga, obatnya
Yang ketiga, in kana qa'iman falyaqud. Kalau dia marah dalam keadaan berdiri, duduk. Paham? Jadi kalau marah bertengkar ini, lagi berdiri, ingat, duduk. Iya. Makanya kadang ada orang mungkin ya, masya Allah, itu kebiasaan orang tua kita mungkin sudah dapat ilmu. Orang tua kita kalau lihat orang bertengkar, ambil, duduk. Itu betul. Iya, betul. Jangan lagi berdiri langsung pukul, tinju pintu, ya, pukul meja. Bukan itu yang dilakukan orang marah. Duduk. Paham ya? Wa in kana qa'idan, kalau dia marah lagi duduk, bagaimana? Falyattaji', baring, tidur. Sama juga kalau istri marah-marah. Istri marah-marah, jangan layani, kita pergi tidur. Biar dia marah-marah sendiri, kita tutup tidur. Gitu juga, Saf. Jangan juga layani dia, kita marah juga, bahaya. Ya, dengarkan saja. Paham ya? Dengarkan saja. Taib, hatta yazula anhul ghadab. Jadi kalau dia lagi marah, lagi duduk, baring, tidur sampai hilang marahnya. Keluar itu marah. Itu tadi hikmahnya kenapa pergi mandi juga, karena memang misalnya lagi marah, itu kalau ada kegiatan yang tersibukkan kita dari marah itu hilang. Maka itu hikmahnya kenapa pergi berwudu, ya kan? Melangkahnya saja kita bertengkar kan? Kan kalau berwudu kan ada sesuatu yang kita lakukan, melangkah ke kamar mandi, itu sudah meredam itu. Karena kadang kalau marah itu, kalau lihat orang di depan kita yang kita aja bertengkar, enggak mau hilang itu marah kalau lihat mukanya. Paham ya? Tapi kalau dia marah, astagfirullah. Sudah langkah pertama tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sudah. Langkah kedua, balik berwudu. Itu hilang. Iya kan? Pasti hilang karena dia sudah lihat mukanya. Mungkin dia juga, "Woi, tunggu belum selesai, woi." Ya kan? Dia juga, kenapa dia langsung pergi balik sana?" Kita yang menghindar. Dia juga pasti berhenti juga, dia marah-marah pasti. Kita baliki, kita tinggalkan, kita belakangi, pergi berwudu. Kita yang, masya Allah, hikmahnya bukan yang meredam marah kita, dia juga turun marahnya. Karena kita diam, ya, tidak mau bantah-bantah di situ. Iya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis yusni 'ala alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab bi annahu huwal qawi. Masya Allah. Terakhir dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang bisa menahan marah itu, bahwa dia adalah orang yang kuat. Paham ya? Orang yang kuat. Wallahu alam. Itu hadis kita pada malam hari, semoga ada manfaatnya. Silakan. Bagaimana ada masuk ke dalam tubuh, Ustaz? Karena ada juga beberapa penjelasan bahwa ada pelarangan pakai sandal masuk ke dalam tubuh. Tapi ada pemikirannya dalam pembahasan itu bahwa ini masuk dengan pelarangan dalam memakai sandal, ada yang sandal yang berkulit. Sandal yang terbuat dari kulit. Apakah bagaimana penjelasannya? Baik. Pembahasan itu bahwa ada larangan tidak boleh masuk ke dalam kuburan, di kompleks kuburan pakai sandal, beranjak dari satu hadis. Satu hadis ini Nabi SAW itu ketika mengantar sahabat yang meninggal, melihat orang yang pakai sandal masuk ke dalam kuburan, ke dalam area kuburan. Kata Nabi, "Ya sahiba sibtiyatain." Wahai kamu yang pakai sandal, woi. Nabi teriaki. Karena mungkin jaraknya tidak dekat dengan Nabi, dia mungkin di depan. Nabi teriaki, "Ya sahiba sibtiyatain." Wahai pemilik dua sandal, lepaskan sandalmu. Kata Nabi, karena sungguh itu menyiksa orang yang di dalam kubur. Masya Allah. Lihat ya, itu semakin merasa, ya, masa kita pakai sandal? Kata Nabi itu menyiksa orang yang di bawah. Ya. Sama ketika kita mandikan orang kan dianjurkan, bahkan diwajibkan pelan-pelan, tidak menggores kulitnya, terkupas, ya, supaya tidak ada yang patah dari tangannya. Makanya ketika dimandikan mayit itu pelan-pelan, ya, karena memang tidak boleh menyiksa mayit. Tapi masya Allah sampai segitunya Nabi SAW tidak boleh buka sandalnya. Paham ya? Dan itu tidak ada rincian bahwa sandal kulit, sandal apalagi sepatu.
Iya kan? Sendal saya suruh buka, apalagi sepatu. Itu diantara adab sebenarnya, adab-adab dalam mengantar jenazah. Dan jadi kesimpulannya para ahli fikih menyebutkan itu tidak boleh. Walaupun ada yang mengatakan makruh saja, tapi itu pendapat tidak kuat. Yang benarnya haram. Karena kalau makruh berarti ya Nabi biarkan, karena Nabi sudah terlanjur lihat orang itu, tapi disuruh lepaskan. Berarti ini menunjukkan bahwa itu wajib dilepaskan. Dalam artian berdosa kalau dipakai. Itu pendapat yang kuat. Wallahu taala alam. Tidak rincian bahwa sendal kulit, sendal swallow, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.